Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah dilahirkan kembali adalah membalik semua keterampilan kelasnya. Karena dia telah mendapatkan buff tingkat ilahi, dunia cermin, sebuah kekuatan yang memungkinkannya membalikkan efek dari setiap keterampilan yang dimilikinya. Itu adalah zaman ketika celah dimensi diam-diam terbuka di seluruh bintang biru, dan tak terhitung monster keluar untuk menghancurkan dunia. Setiap manusia yang bersentuhan dengan celah akan terbangun dengan kekuatan misterius yang dikenal sebagai kelas. Sejak saat itu, umat manusia bergantung pada legiun pemegang kelas untuk melawan balik. Di antara mereka, Yunche adalah salah satu dari yang pertama terbangun. Dia membangun legiunnya sendiri, menerobos melalui tak terhitung celah, dan bahkan memimpin pasukannya untuk menaklukkan Dungeon tingkat SSS. Yang paling mematikan dari semuanya. Namun, sebelum kegembiraan kemenangan memudar, pengkhianatan terjadi. Keluarga kerajaan dari kekaisaran mulai takut akan kekuatannya. Karena pemegang kelas yang kuat dapat dengan mudah menulis ulang tatanan masyarakat itu sendiri. Dan Yunche, yang kekuatannya sudah melampaui tingkat SSS, dianggap sebagai anomali paling berbahaya dari semuanya. Rou, rekan yang telah bertarung bersamanya, melalui tak terhitung pertempuran hidup dan mati, diam-diam menanam racun di dalam armornya. Suaranya yang dingin bergema di telinganya saat rekan-rekannya jatuh satu persatu. Kesadaran Yunche redup di ambang kematian. Keterampilan tersembunyinya. Dunia cermin diaktifkan, jiwanya tenggelam ke dalam kedalaman sungai. Dan dia tidur selama 66 tahun yang panjang sampai suatu hari seorang anak laki-laki sedang dipukuli dan digantung dari pohon oleh sekelompok preman di tepi sungai. Mereka akhirnya melemparkan anak laki-laki itu ke dalam sungai. Mengapa mereka selalu mengganggu saya? Kebencian yang sekarat dari anak itu berbisik melalui air. Gelombang kebencian itu membangunkan jiwa yang tertidur di bawah. Dalam sekejap, roh Yunche menyatu dengan tubuh anak itu. Sungai meledak dalam cahaya menyilaukan. Para preman panik dan melarikan diri, ketakutan. Saat celah baru mulai terbentuk di depan mata mereka, sesuatu yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk menghadapinya. Hanya George, anak laki-laki yang mereka paksa untuk memandu mereka, yang ragu. Menggigit giginya, dia berbalik untuk mencoba menyelamatkannya, tetapi ketika dia mencapai tepi, celah itu sudah sepenuhnya terbentuk, dan segerombolan urait yang lebih rendah muncul dari dalamnya. Sementara itu, Yunche, yang baru terbangun, secara naluriah mencoba melepaskan gerakan pembunuh. Kemudian cahaya hijau turun dari atas, dan bilah kesehatan monster yang menyerang tiba-tiba terisi kembali. George membeku. Apakah dia gila? Dia menyembuhkan mereka. Yunche menatap panel sistemnya, hatinya tertegun. Info karakter, nama. Yunche, ras kita, manusia, kelas level 5 Bard, HP April 30, serangan April 80, MP pukul 120, stamina 8 spirit, 8 kekuatan, 4 pertahanan, 6 agility, 6 tingkat kritis, 0,5%, pemulihan mana 1 detik, EXP 012, Bard. Dia terhenti, menyadari bahwa ini bukan tubuh aslinya. Biasanya, siapapun yang bersentuhan dengan celah akan memiliki sistem yang terikat pada mereka dan kelas awal yang acak ditetapkan. Satu yang tidak bisa diubah. Dari sana, seseorang bisa menjadi lebih kuat melalui pertempuran Dungeon, mendapatkan kekuatan yang sejalan dengan kelas mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, Yunche adalah seorang pejuang yang statistiknya biasa hingga sempurna pada saat sebelum kematiannya. Yunche tampaknya telah mengaktifkan keterampilan yang disebut inversi cermin. Setelah itu, kesadarannya terjebak di dalam dunia cermin sampai ia mendengar teriakan sekarat seorang anak laki-laki. Dia menyadari bahwa dia pasti telah meminjam tubuh anak itu untuk kembali hidup. Tetapi tubuh anak itu sangat lemah. Bahkan monster-monster kecil ini jauh melampaui apa yang bisa ditangani. Dengan kecepatan mereka, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Untuk memperburuk keadaan, tidak ada keterampilan yang berfungsi. Kelas yang dia bangkitkan adalah Bard tipe dukungan terlemah, yang kemampuannya hanya fokus pada buff dan penyembuhan. Dalam pertempuran, itu lebih rendah dari setiap kelas bertarung. Dan kemungkinan itulah mengapa anak itu telah dibuli dan ditolak. Tatapan Yunche kembali ke panel sistem.
Mungkin dia bisa mencoba keterampilan itu. Untuk melihat apa yang mungkin terjadi. Tidak yakin dengan metodenya, dia mengarahkannya ke monster terdekat. Sistem, Anda menggunakan dunia cermin pada laser Wright B. Aktivasi sistem gagal. Persyaratan tidak terpenuhi. Dia cemberut. Apakah levelnya terlalu rendah? Tapi apakah dia membutuhkan permukaan reflektif? Seperti danau? Sebelum dia mencoba lagi, kali ini menargetkan genangan air yang mencerminkan langit. Kali ini, tidak ada prompt kegagalan, hanya aktivasi. Level tidak mencukupi, seperti yang dia duga. Inversi cermin hanya bisa dipicu ketika ada permukaan yang mirip cermin. Menaikkan level bukanlah pilihan saat ini, jadi dia mencoba target lain, senjata monster itu. Sistem, Anda menggunakan dunia cermin pada Race Cleaver. Sekali lagi, pesan itu diulang, operasi gagal. Level tidak mencukupi. Di dekatnya, George berteriak, putus asa, jangan buang waktu dengan mantra dukungan yang tidak berguna itu. Aku tidak bisa menahan mereka lebih lama. Tepat saat itu, sebuah kolom cahaya yang cemerlang meletus dari tanah. Sebuah bayangan besar perlahan mengambil bentuk, Monster Elite Dystrophic Overlord. Level 10. Deskripsi, iblis yang lahir dari kebencian medan perang kuno. Ras. Iblis kemarahan. HP 16, 80, MP 100, Stamina 28, Spirit 5, Kekuatan 27, Pertahanan 20 kelincahan, 10. Wajah George menjadi pucat, kita sudah selesai. Makhluk itu membutuhkan setidaknya level 10 petarung untuk dibunuh. Kita sudah mati, tetapi pada saat itu, inspirasi melanda Yunche. Dia mengarahkan pembalikan cermin ke penghalang George. Ding tidak dapat membalikan keterampilan lain. Dia segera memahami bahwa keterampilan itu tidak bisa menargetkan orang lain. Jadi, dia mengalihkan ke dirinya sendiri. Lalu bagaimana jika saya membalikan keterampilan saya sendiri? Keterampilan diaktifkan. Kontrol sulur, pembalikan dunia cermin berhasil. Ding. Keterampilan dikonversi, duri kacau. Tak terhitung sulur berduri meledak dari tanah, berputar liar ke atas untuk menghalangi kemajuan monster. Tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi, monster elit di depan tiba-tiba berubah merah, dengan mata yang penuh kemarahan. Ia berputar dan menerkam sesama jenisnya, cakarnya merobek demon lain dalam hitungan detik. George berdiri membeku, benar-benar terkejut. Beberapa saat yang lalu, Yunche adalah beban yang tidak berguna. Jadi bagaimana mungkin monster-monster itu sekarang saling merobek dalam waktu hanya beberapa detik? Celah itu dipenuhi dengan raungan dan pembantaian. Namun, Yunche merasakan hanya kegembiraan. Sifat sejati dari pembalikan cermin terungkap, itu sepenuhnya membalikan efek keterampilan. Keterampilan aslinya, kontrol sulur, hanya memanggil sulur untuk membatasi target dengan kemungkinan imobilisasi. Tetapi setelah pembalikan, itu menjadi duri kekacauan, sebuah kekuatan yang membuat musuh menjadi gila. Inilah kekuatan dunia cermin. Senyuman muncul di sudut bibir Yunche. Siapa yang menyangka bahwa mantra dukungan yang tidak berguna ini bisa menjadi senjata yang menghancurkan setelah dibalik? Sebuah kilau dingin melintas di matanya. Jadi apa jika saya adalah kelas dukungan? Dengan dunia cermin, saya akan merobek segalanya. Dungyeon ini dan setiap pengkhianat yang pernah mengkhianati saya. Mereka semua akan membayar dengan darah. Dia kemudian menargetkan keterampilan dasarnya, serangan bilah, dan mengaktifkan pembalikan. Sistem, keterampilan pembalikan dibuka. Efek bilah trik, setiap kali Anda mengonsumsi mana. Kekuatan serangan Anda meningkat sebesar 10%. Biaya mana? 40. Durasi? 60 detik. Yunche mengambil senjata yang dijatuhkan oleh monster yang jatuh, tersenyum sinis. Jadi, setiap penggunaan keterampilan memberi saya 10% lebih banyak kekuatan serangan, ya? Yang berarti setiap keterampilan yang saya gunakan akan terus menumpuk kerusakan tanpa henti. Saat monster elit terus membunuh satu sama lain, dia menuai XP dan naik level lagi dan lagi, siklus pertumbuhan yang sempurna. Setelah semua, setiap kali dia naik level, mananya langsung terisi penuh. Begitu itu terjadi, Yunche sekali lagi mengeluarkan duri kekacauan. Sistem,
Anda telah memicu efek bilah trik. Akan terus menumpuk kerusakan tanpa henti. Saat monster elit terus saling membunuh. Dia menuai XP dan naik level lagi dan lagi. Sebuah siklus pertumbuhan yang sempurna. Lagi pula, setiap kali dia naik level, mananya langsung terisi penuh. Begitu itu terjadi, Yunche kembali mengeluarkan duri kekacauan. Sistem, kamu telah memicu efek trik pedang. Kekuatan serangan meningkat 10%. 2,5 menit kemudian, kekuatan serangannya melambung hingga 120%. Lebih dari 2 kali lipat kekuatan aslinya, hanya dengan satu ayunan pedangnya. Yunche memotong monster elit itu, membunuhnya seketika. George hanya bisa menatap dengan tidak percaya. Nah, kekuatan macam apa itu? Itu tidak mungkin Yunche yang selalu dibully. Seorang bard level 5, bisa melakukan ini. Tanah tiba-tiba bergetar. Retakan menyebar seperti kilat, sebuah cakar besar muncul dari tanah dengan raungan yang menggelegar. Pemberitahuan sistem, bos terakhir, Chimaera Medan Pertempuran, telah muncul di Dungeon. Chimaera Medan Pertempuran, LV21. Deskripsi, sebuah iblis agung yang lahir dari dendam yang tersisa dari ras medan pertempuran kuno. Iblis amarah, HP 10.020, MP 300, stamina 167, spirit 15. Kekuatan 180, pertahanan 80, agilitas 19. Yunche sedikit mengernyit, tidak terduga untuk Dungeon acak yang baru muncul. Memiliki bos tersembunyi level 21. Ini bukan pertemuan biasa. Dia memutuskan untuk menguji kekuatannya. Saat dia meluncurkan sihirnya, sistem berbunyi. Anda menggunakan duri kekacauan pada Chimaera Medan Pertempuran. Tindakan sistem gagal, target kebal terhadap kebingungan. Dalam sekejap, George mengangkat perisainya dan melompat di depan Yunche. Pemandangan itu membuat dada Yunche terasa sesak. Dia tiba-tiba teringat pada rekan lamanya, Zhou Benben. Dulu, pria itu selalu berdiri di depannya seperti ini. Melindunginya tanpa ragu. Tapi perisai George jauh terlalu lemah. Ledakan Chimera itu menghantam seperti meteor, melemparkannya puluhan meter jauhnya. Dia jatuh ke tanah dengan keras, darah memercik ke tanah. Yunche bergegas mendekat dan mencoba menggunakan penyembuhan. Hanya untuk menyadari betapa tidak bergunanya keterampilan itu. Itu menguras seluruh mananya. Hanya untuk mengembalikan sedikit kesehatan. Sial, penyembuhan Bard benar-benar sampah, gumamnya. Ada ramuan? Hanya satu. Hah. Tentu saja. Dia menenangkan napasnya. Tunggu, George. Aku akan menyelesaikannya dalam 1 menit. Matanya tajam saat dia berlari maju. Mengumpulkan XP dari elit yang sekarat sebelum trik blade habis. Dia naik level, mananya langsung terisi penuh. Untuk mengalahkan bos level 21. Aku butuh setidaknya 400% peningkatan serangan, dia menghitung dengan cepat. Trik blade hanya bertahan 60 detik. Untuk mencapai peningkatan itu, dia perlu meluncurkan duri kekacauan. 40 kali dalam 50 detik. Tanpa ragu, Yunche meluncurkan gelombang sihir lainnya. Menumpuk buff satu demi satu. Dalam sekejap, levelnya melesat hingga 12. Kekuatan serangannya melonjak melewati 510%. Dengan raungan, ia melompat tinggi ke udara. Pedangnya bersinar seperti komet, memotong bersih melalui cakar besar Chimera. Dengan kedua tangan disilangkan, ia meluncurkan serangan silang bercahaya yang mengukir dalam-dalam ke punggung binatang itu. Chimera itu melolong kesakitan sebelum runtuh ke tanah dengan suara gemuruh. George berdiri tertegun, matanya membelalak. Aku pasti sedang bermimpi. Seorang bard level 5, hanya satu orang. Telah membunuh secara tunggal iblis kemarahan tertinggi, bos dari seluruh Dungeon ini. George dengan cepat berlari mendekati Yunche, masih terkejut dengan apa yang telah dilihatnya. Tunggu, itu benar-benar kamu, kan? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi sekuat ini? Yunche tidak menjawab, ia hanya menatap pemuda itu dan bertanya. Sebaliknya, kamu, apa hubunganmu dengan Zhou Benben? Ketika George menjawab bahwa Zhou Benben adalah kakek buyutnya, Yunkai terdiam. Kakek buyut? Pikirannya bergetar, saat itu.
semua rekannya telah dibantai oleh Rou. Apakah mungkin beberapa dari mereka selamat? Dan anak sombong dari masa lalu itu, dia benar-benar meninggalkan keturunan? Yunche menatap George, hampir bertanya, kakek buyutmu, apakah dia? Tetapi George cepat memotongnya. Sekarang bukan waktu untuk itu, katanya pelan. Kepalanya menunduk. Jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaanku. Tidak apa-apa, jangan mempermalukanku seperti ini. Setelah jeda, George menambahkan dengan pelan. Kamu sudah menyembunyikan kekuatanmu selama ini, bukan? Ia kemudian mengalihkan topik, mendesak, kita harus kembali ke sekolah sore ini. Kita akan mengunjungi museum sejarah modern. Jika kita melewatkannya, mereka akan menyadari. Yinche ragu sejenak, lalu mengangguk. Untuk saat ini, lebih baik tetap tidak mencolok. Semakin sedikit George bertanya, semakin aman penyamarannya. Museum sejarah modern, pikirnya. Jika aku benar, seharusnya menyimpan catatan tentang segala sesuatu yang terjadi setelah kematianku. Segera setelah mereka berjalan menyusuri jalan, Yunche tidak bisa tidak mengagumi. Dunia telah berubah tak terbayangkan. Setelah puluhan tahun tertidur, peradaban kini menggunakan bahan dungeon untuk menggerakkan kereta. Ia juga memperhatikan penemuan lain, beberapa tidak dikenal. Lainnya menyerupai barang-barang yang pernah ia lihat di dalam celah. Satu hal yang sangat membingungkannya, biasanya hanya lot yang dijatuhkan dari monster yang bisa dibawa keluar dari celah. Misalnya, cincin Chimera kuno yang kini berkilau samar di jarinya. Barang-barang seperti ini, peralatan dan buku keterampilan, dapat dibawa melalui inventaris seseorang. Memungkinkan perdagangan antara pemegang kelas, tetapi semua yang tidak bisa masuk ke dalam inventaris seharusnya lenyap bersama dengan dungeon itu sendiri. Setelah bos dibunuh, namun udara di sini tebal dengan energi celah. Apakah sesuatu terjadi setelah kematianku? Sebuah revolusi, mungkin? Pikir Yinche, dengan ekspresi cemberut yang dalam. Tak lama kemudian, sosoknya muncul di depan gerbang besar museum sejarah modern. Saat instruktur berdiri di depan museum dan mulai berpidato, darah Yunche mengalir dingin. Di depannya menjulang sebuah patung besar, gambar dari penguasa tertinggi kerajaan. Dirayakan sebagai penyelamat yang mengakhiri bencana Dungeon, Raja Rou. Suara instruktur bergema di seluruh plaza. Saya yakin sebagian besar dari kalian tahu tempat ini. Ini adalah lokasi perang pemberontakan legendaris lebih dari 50 tahun yang lalu. Pada waktu itu, umat manusia sangat menderita akibat invasi Dungeon ketika Dungeon tingkat SSS yang paling menakutkan muncul. Ketakutan melanda seluruh dunia. Raja Rou secara pribadi memimpin tentara kerajaan ke dalam pertempuran. Meskipun banyak korban, dia menaklukkan Dungeon mimpi buruk dan mengembalikan kedamaian. Namun setelah kemenangan besar, seorang pengkhianat muncul, seorang pengkhianat yang berbalik melawan raja yang telah dilayaninya. Dan nama pengkhianat itu? Nada suara instruktur mengeras. Yunka, yang pernah dipercaya oleh raja, namun dia mengkhianati mahkota dan rakyat. Seorang pendosa yang terkutuk sepanjang sejarah. Adalah Pangeran Rou yang muda yang, meskipun dalam kesedihannya, bangkit kembali, memimpin serangan untuk merebut kembali kekaisaran, dan dengan bantuan pahlawan Dingkun. Dia menghancurkan pemberontakan dan mengembalikan ketertiban. Setiap kata menusuk Yuan Sai seperti sebuah bilah. Tangannya bergetar saat kemarahan mengaduk di dalam dirinya. Rou, si penyembelih yang telah membantai rekan-rekannya, kini dipuja sebagai penyelamat, seorang penguasa yang suci, dan dia, pahlawan sejati yang menaklukkan Dungeon SSS, telah dicap sebagai pengkhianat selamanya. Kami mengalahkan Dungeon itu. Kamilah yang dikhianati. Yunche menggenggam tinjunya. Begitu erat sehingga buku jarinya menjadi putih. Namun ada sesuatu yang lain yang mengganggunya. Ding Kuang, pikirnya. Nama itu tidak ada di antara Raiders yang asli. Siapa sebenarnya pahlawan baru ini? Saat itu, suara yang familiar dan mengejek memanggil dari belakangnya. Yunche, sampah tak berguna. Kamu masih hidup. Tidak mungkin. Kamu tersedot ke dalam celah baru itu? Suara itu milik Ding Su. Pemimpin preman dari sebelumnya, dia melangkah dengan angkuh bersama gengnya,
tersenyum. Bukankah mereka bilang celah baru itu sudah dibersihkan? Pasti ada orang profesional di dekat situ. Siapa yang mengangkut mereka? Sepertinya kedua orang ini hanya beruntung. Di dekatnya, siswa mulai berkumpul. Berbisik dengan terkejut, tunggu, Dungeon baru? Mereka benar-benar melewati satu. Sial, dan hidup, ding. Su meletakkan tangan di bahu George dengan senyuman. Bro, beruntung sekali. Aku tidak menyangka kamu bisa keluar hidup-hidup. Suaranya berubah, matanya menyipit. Tapi hei, kami hampir membuatmu mati di sana. Jadi bagaimana kamu berencana membayar utang itu? Suara George meninggi. Ini salahmu. Kamu yang mendorong kami masuk ke sana. Aku akan melaporkan ini. Kamu dan anak buahmu hampir membuatku dan Yunche mati. Dingsu tiba-tiba meraih kepala George dan mengejek. Hei, apa yang ada di dalam otak tebalmu itu? Sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Sambil menunjuk ke patung di dekatnya, dia mengejek, buka matamu. Lihat pengkhianat itu terjepit di bawah kaki pahlawan? Itu kakek buyutmu, Zhou Ben. Dan sebagai keturunan pengkhianat, kamu masih berpikir ada yang akan membantumu? Kemudian, dengan suara yang lebih keras, Dingsu berteriak, tidak ada yang boleh menghina kakek buyutku. Ding Kuang. Kerumunan langsung meledak. Ding Kuang adalah pahlawan nasional yang mengakhiri pemberontakan. Seseorang berseru, dan nenek moyang George adalah pengkhianat, Zhou Ben. Berani-beraninya dia membalas, tambah yang lain. Kakeknya membunuh begitu banyak orang. Jika bukan karena pahlawan, tak terhitung lagi yang akan mati di tengah kekacauan. Bahkan seorang guru ikut campur. George, tenanglah. Kamu tahu aku adil. Aku akan mengatakan sesuatu untukmu, kata guru itu dengan cemberut. Minta maaf kepada Dingsu. Pahlawan itu menyelamatkan keluargamu saat itu. Kamu seharusnya berterima kasih, bukan tidak sopan. Mata George berkilau dengan frustrasi, suaranya bergetar. Dingsu, yang semakin berani. Tersenyum sinis dan mengelus kepala George. Bahkan jika aku memukulmu sekarang, tidak ada yang akan menghentikanku. Siapa yang mau membela keturunan pengkhianat? Dia mendekat, mengejek. Kamu adalah anjing yang tidak diinginkan, dan jenis anjing yang paling menjijikan. Justru saat dia mengangkat tinjunya, sebuah bayangan melintas di udara. Diikuti dengan suara keras saat sebuah tendangan menghantam wajah Dingsu. Dengan suara keras, Dingsu terjatuh dengan keras, mendarat di wajahnya dengan memalukan. Yunche berdiri di tempatnya, tatapannya dingin seperti es. Apakah keluarga pahlawan? Tidak pernah repot-repot mendisiplinkan anak-anak mereka, katanya dengan dingin. Kerumunan meledak. Apakah Yunche sudah kehilangan akal? Berani-beraninya dia memukul keturunan pahlawan di depan umum? Dan dia hanya seorang pendukung level 5. Tidakkah dia takut dipukuli sampai mati? Dingsu berusaha bangkit, marah, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang, tetapi kepada Yunche. Gerakan mereka lambat seperti siput, dia bergerak seperti angin, satu pukulan per penjahat. Dan dalam hitungan detik, dia telah menjatuhkan semuanya. Akhirnya, dia menangkap Dingsu dan menghujani pukulan seperti hujan yang jatuh, dengan mata merah darah. Dingsu mengaktifkan kemarahan, kekuatan serangannya melonjak sebesar 25%. Dia tidak percaya dia dihina oleh seorang yang disebut sampah. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan senjatanya, palu pemecah api, dan mengayunkannya ke arah Yunche dengan sekuat tenaga. Yunche menghindar dengan sedikit usaha, mengelak dari serangan berat itu. Kemudian, sebuah pukulan yang tepat dan kuat mendarat bersih di rahang Dingsu. Dingsu hanya bisa mengucapkan, tidak mungkin, sebelum pingsan. Pada saat itu, guru akhirnya tersadar, matanya menyala. Menghina seorang pahlawan adalah tidak tahu malu. Sekarang kamu menyerang keturunan pahlawan di depan umum? Sangat keterlaluan, dia menggeram. Dia mengeluarkan tongkatnya perlahan, ekspresinya sangat serius. Namun, Yunche hanya melambaikan tangannya dan menunjukkan cincin kuno di jarinya. Seketika, siluet ungu besar muncul. Tongkat guru itu hancur begitu mengenai bentuk itu. Wajahnya kehilangan warna. Peralatan macam apa yang bisa menahan seranganku seperti itu?
Yun Sai menjawab dengan tenang, kamu menyebut dirimu adil, tetapi kamu buta menerima cerita sepihak Dingsu. Apakah kamu menjilat keluarga pahlawan? Kata-katanya mengenai saraf. Guru itu memaksakan ekspresi tenang dan berjanji untuk menyelidiki, tetapi matanya berkedip. Dia masih tidak bisa mengidentifikasi asal peralatan Yun Che dan bertanya, apakah kamu memiliki pendukung? Yun Che melirik cincin kuno kamera yang rusak di jarinya, sebuah barang epik dari seorang Lord level 21. Itu tidak sebanding dengan instruktur level 35. Dia kemudian berbalik untuk pergi, berkata, baiklah, usir saya dari museum sebagai hukuman. Dengan itu, dia dan George pergi. Kerumunan tertegun. Apakah ini benar-benar Yun Che yang tidak berguna yang mereka kenal? Dia tidak menunjukkan rasa takut, bahkan di depan guru. Di luar museum, ekspresi Yun Che menjadi gelap. Zhou Ben pernah menjadi rekannya, sekarang dicap sebagai pengkhianat. Seperti dirinya, tampaknya sedikit dari sekutu lamanya yang selamat. Dia melihat George dan mengakui bahwa dia lemah dalam sejarah. Bisakah George memberitahunya tentang Ding Koon? George dengan antusias menjelaskan. Kabar angin menyebutkan Ding Koon mengungkap rencana pengkhianat Yun Che dan menyergap di dekat celah level SSS, membantu meredakan pemberontakan. Tidak hanya itu, Din Quen dikatakan telah mengakhiri bencana besar. Dia kemudian berbalik untuk pergi, berkata, baiklah, usir saya dari museum sebagai hukuman. Dengan itu, dia dan George pergi, kerumunan tertegun. Apakah ini benar-benar Yun Che yang tidak berguna yang mereka kenal? Dia tidak menunjukkan rasa takut bahkan di depan guru. Di luar museum, ekspresi Yun Che menjadi gelap. Zhou Ben pernah menjadi rekannya. Sekarang dicap sebagai pengkhianat seperti dirinya, tampaknya sedikit dari sekutu lamanya yang selamat. Dia melihat George dan mengakui bahwa dia lemah dalam sejarah. Bisakah George memberitahunya tentang Ding Koon? George dengan antusias menjelaskan bahwa kabarnya Ding Koon telah mengungkap rencana pengkhianat Yun Che dan menyergap di dekat celah level SSS. Membantu meredakan pemberontakan. Tidak hanya itu, Din Quen dikatakan telah mengakhiri bencana besar. Di Winterhold, menunjuk pada pedang awan mengalir dari patung itu. George menambahkan, mereka bilang itu adalah senjata yang digunakan untuk mengeksekusi pengkhianat. Yun Che, sebuah pedang abu-abu legendaris, tangan Yun Che mengepal. Jelas sekali narasi ini telah diatur sejak lama, seluruh bencana musim dingin telah diselesaikan olehnya dengan darah, dan pedang awan mengalir yang disebut-sebut itu adalah pedangnya sendiri. Kebencian dingin menyala di matanya. Dia sudah memilih target pertamanya dalam daftar balas dendam, Ding Koon. Maka mulai dari kamu. Aku akan menyelesaikan semua ini satu persatu di luar kediaman keluarga Ding. Para penjaga berjalan mondar-mandir dalam patroli yang konstan. Salah satu dari mereka tiba-tiba memutar kepalanya. Matanya memindai sekeliling dengan kecurigaan yang waspada. Yun Che dan George berjongkok di bayangan dinding. Tidak berani mengeluarkan suara. George mendesis dengan suara rendah. Kita harus pergi, ada terlalu banyak penjaga, bahkan jika kita menyelinap masuk. Jika Dingsu muncul, dia akan mengenali kami, tetapi mata Yun Che berkilau dengan tekad yang keras. Dia berpikir dalam hati, dia benar-benar menginginkannya. Dia ingin mengambil nyawa Ding Koon sekarang juga, menurut George. Ding Koon menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam celah tingkat tinggi. Celah tingkat tinggi itu dijaga oleh pasukan militer, masuk memerlukan izin yang tepat. Sebagai keturunan, keluarga Ding Su tentu saja akan memiliki izin semacam itu. Yun Che bertanya pada George dengan pelan. Mereka hanya cabang dari garis keturunan Ding. Tempat macam apa yang membutuhkan begitu banyak penjaga? George menjawab dengan mengangkat bahu tak berdaya. Mereka adalah keturunan pahlawan. Ada sebuah celah yang tersembunyi di dalam kediaman, celah tingkat rendah diperdagangkan secara pribadi. Sekarang dia melanjutkan. Tetapi orang-orang tanpa koneksi akan terhalang. Ding Su bisa membawa penjaga ke celah keluarga. Untuk berburu monster dan naik level kapan saja dia mau. Kami, siswa biasa, kami berjuang mati-matian. Di celah sekolah hanya untuk bertahan hidup. Yun Che merasakan beratnya perubahan. Dunia telah berubah secara besar-besaran sementara dia tertidur dalam kehidupan lamanya. Zona berburu tingkat tinggi berbahaya tetapi tidak dipagari dengan hierarki semacam ini. Suara George mengandung nada kepahitan,
Kebanyakan lulusan berakhir di sekitar level 15 hingga 20. Jika kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan terkait celah, levelmu hanya terhenti. Sementara itu, para penjaga kediaman Ding, berkat celah keluarga, rata-rata berada di sekitar level 30. Untuk mencapai daerah berburu yang lebih tinggi, orang biasa harus mendaftar. Untuk mencapai daerah berburu yang lebih tinggi, orang biasa harus mendaftar. Atau melewati ujian brutal untuk bergabung dengan pasukan guild atau akademi militer. Yun Che menyadari kebenarannya. Semakin kaya dan berkuasa kamu, semakin cepat kamu naik level. George terus mendesaknya untuk menyerah, perbedaan level sangat besar. Meskipun kamu kuat sekarang, kamu tidak bisa mengalahkan para penjaga itu. Yun Che mengangguk, George benar dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Membunuh pahlawan yang disebut-sebut, Ding Kuang, adalah hal yang tidak mungkin. Apalagi Raja Rou yang dilindungi ketat di atasnya. Tapi Insai tidak berniat menyerah dengan mudah. Dia tahu bahwa pengintai di sekitar level 30 hanya memiliki keterampilan deteksi jarak kecil, seperti Hauke dan pendengaran yang ditingkatkan. Atau familiar tikus tidak mungkin dapat menutupi seluruh area, dan ini bukan Dungeon tingkat tinggi yang mematikan. Para penjaga di sini pasti akan merasa puas. Setelah menganalisis situasi, dia menyimpulkan bahwa mereka memiliki kesempatan nyata untuk menyelinap masuk. Jika dibandingkan dengan jaringan pengawasan yang hampir sempurna. Dari Dungeon tingkat tinggi di kehidupan sebelumnya, pertahanan di sini penuh dengan celah. George masih ragu, bahkan jika kita masuk, ini adalah celah pribadi. Jika kita mati di dalam, tidak ada yang akan tahu. Kamu dan dia menariknya dengan keras. Suaranya rendah dan tajam. Tidakkah kamu ingin mengubah nasibmu? Kamu adalah cicit Zhou Ben. Nasib keluargamu tidak akan berubah dengan sendirinya. Itu tergantung padamu, bukan masa depan yang tidak pasti. Suaranya mengeras. Setidaknya aku tidak akan menyerah pada kesempatan ini. George terdiam lama. Sebelum akhirnya mengikuti. Yansai memberi isyarat untuk diam, memindai area dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda pengintai yang dipanggil. Lalu keduanya melompati dinding dengan mudah. George terkejut ketika dia melihat celah bercahaya di bawah Dungeon bawah tanah. Ini lebih kuat daripada yang ada di tepi sungai, gumamnya, namun di dalam, sebagian besar monster. Tampaknya telah dibersihkan oleh para penjaga keluarga Ding. Yun Che menunjuk pada dua makhluk yang tersisa. Memberi isyarat kepada George untuk menghadapinya. George pucat. Tidak mungkin. Aku tidak bisa melawan itu. Penyesalan melanda dirinya. Seharusnya dia tidak mendengarkan kegilaan Yun Che, yang dia inginkan sekarang hanyalah pulang. Cobalah untuk melawan, kata Yun Che dengan tenang. George berteriak panik, tetapi yang mengejutkan, meskipun gerakannya canggung, dia hampir tidak mengalami kerusakan nyata. Mata Yun Che berkilau, bakat anak itu nyata, dia hanya kurang percaya diri. Gerakannya terlihat kacau, tetapi kesehatannya hampir tidak berkurang. Ketika tampaknya George akan jatuh, Yun Che melesat maju, pedang berkilau. Dalam satu gerakan bersih, kedua monster itu dibunuh. Lalu senyuman tipis melintas di bibirnya, keturunan teman lamanya akhirnya telah mengambil langkah pertamanya. George menatap wajah dalam dirinya, rahangnya ternganga. Aku naik level, Yun Che menjelaskan dengan tenang. Poin pengalaman dibagi berdasarkan kontribusi. Jika kamu tidak membantu dalam pertempuran, bagiannya akan sangat kecil. Saat dia berbicara, sebuah pedang kuno berkilau muncul di tangannya. Dia memperhatikan betapa gesitnya George dalam pertempuran dan bertanya, bagaimana kamu membagi poin statistikmu? George menggaruk kepalanya. Semua dibagi rata, kecuali jiwa. Yun Che sedikit mengernyit. Tapi pembawa perisai biasanya mengabaikan kelincahan, bukan? George memberikan senyuman pahit. Jika aku tidak menambah kelincahan, tidak ada yang mau berpesta denganku di sekolah. Tidak ada yang mau tank yang bergerak seperti siput. Dan sebagian besar waktu, sebelum aku bahkan menyerang, monster sudah mati. Ekspresi Yun Che mengeras. Meskipun begitu, Yunin, pikirkan jangka panjang. Kelas lanjutan setelah level 60 semua memiliki persyaratan statistik. Ambil Bastion Fortress, misalnya,
itu membutuhkan setidaknya 60 ketahanan. Dan 90 pertahanan untuk memenuhi syarat. George mengangkat bahu. Kebanyakan orang tidak pernah mencapai level 50, apalagi 60. Itu adalah tujuan kelas S, terlalu jauh. Yunche memotongnya, suaranya tegas. Mulai sekarang, kamu harus mulai mengincar kelas S. Meskipun begitu, dia tahu dia juga perlu merencanakan kemajuan dirinya sendiri. Kelas dukungannya hanya berhasil mengubah keadaan berkat keterampilan tersembunyinya, dunia cermin. Membuka antarmuka sistemnya, dia terkejut menemukan bahwa dunia cermin sebenarnya bisa ditingkatkan. Beberapa saat kemudian, peringatan sistem berbunyi di pikirannya. Jiwa monster tipe bayangan diperoleh, mengubah menjadi esensi dunia cermin. Seekor monster melompat dari kegelapan. Yunche memutar tubuhnya, pedang berkilau. Sebuah dekapan bersih, dia melanjutkan dengan injakan yang menghancurkan. Menghancurkan tengkorak zombie lainnya. Kemudian aura merah di sekelilingnya berkedip. Buff pedang tipunya telah habis. Dia memandang ghoul yang menggeram di depannya, berpikir. Kekuatan pedang tipu sangat besar, tetapi tidak bisa bertahan dalam pertempuran panjang. Staminanya cepat terkuras, melanjutkan adalah hal yang sia-sia. Meskipun begitu, dia membiarkan senyum tipis muncul. Satu kali lari celah ini telah meningkatkan levelnya 2 level penuh. Dia sekarang berada di level 17, jauh melampaui laju pertumbuhan. Dari pemegang kelas biasa. Yanchi membungkuk untuk mengambil barang yang terjatuh. Ketika gelombang ketakutan tiba-tiba menyelimuti dadanya. Instingnya berteriak bahaya. Dia segera menyelam di balik batu, menahan napas. George merangkak lebih dekat, berbisik dengan gemetar. Patroli semakin ketat, dan dengan semakin sedikit monster yang tersisa. Risikonya terus meningkat. Yunche mengangguk, dia sedang mengatur terlalu banyak sekaligus. Melawan monster, melacak patroli, dan mengatur buff pisau tipunya. Bahkan untuknya, itu sudah sangat melelahkan. Dia membolak-balik buku keterampilan yang baru didapat. Dengan ekspresi cemberut, teknik batu bata udara setelah pembalikan cermin, itu telah menjadi batu bata hantu. Sebuah mantra yang hanya bisa memfasa objek seukuran batu bata. Praktis tidak berguna dalam pertempuran nyata. Meski begitu, kekecewaannya memudar saat semangatnya kembali menyala. Dunia cermin hanya 30% lagi untuk naik level. Jika pembalikan level 1 sekuat ini. Bagaimana dengan level 2? Pikirnya, matanya berkilau. Jika aku bisa membunuh bos Rift ini, mungkin aku bisa langsung naik level. Dia dan George merayap menuju pusat Dungeon. Saat mereka tiba, pupil Yunche menyempit, penguasa Rift terikat di tempat oleh rantai perak yang bersinar. Dikelilingi oleh penjaga bersenjata berat, sementara burung hantu mekanis berputar di atas untuk pengintaian. Bahkan George tidak bisa menahan diri untuk berbisik, bos Rift terikat, itu gila. Di sekolah, hanya guru yang bisa mendekati penguasa Dungeon, dan rantai itu. Itu pasti peralatan kelas tinggi. Setelah berpikir sejenak, Yunche membuang ide serangan langsung. Pada level 17, dia akan diserbu dan dihancurkan dalam hitungan detik. Lebih baik menghabisi penjaga luar terlebih dahulu, putusnya. Mungkin salah satu dari mereka tahu di mana akses pas berada. Dia mengaktifkan trik blade, dalam sekejap, bentuknya kabur menjadi jejak gerakan. Satu penjaga jatuh sebelum dia bisa berteriak. Yinsai menjepitnya ke tanah, suaranya dingin dan tajam. Ingin hidup? Maka bicaralah. Di mana akses pas untuk Rift Pahlawan? Penjaga yang ketakutan bergetar hebat. Saya, itu ada di ruang belajar Grand Elder. Ada satu tumpukan penuh, itu bahkan tidak langka, penjaga itu gagap. Dan sebagian besar pas bersifat sementara, mereka tidak mencatat data pengguna. Tanpa seseorang yang akrab untuk mengawalmu, patroli akan menghentikanmu segera. Mata Yunche menjadi dingin. Serahkan semua yang ada di tasmu, sambil bergetar. Penjaga itu mengeluarkan satu buku keterampilan, satu-satunya miliknya, dan mengulurkannya. Yunche menyadari bahwa keluarga Ding memberlakukan aturan ketat. Semua lot Rift harus diserahkan. Dan penjaga hanya diberikan imbalan simbolis sebagai gantinya. Meski begitu, matanya bersinar saat dia memeriksa statistik item. Setelah pembalikan cermin,
Itu menjadi keterampilan pasif permanen. Penurunan cahaya bulan. Setelah menggunakan keterampilan penyembuhan, kekuatan serangan meningkat sebesar 6% selama 15 detik. Dengan penjaga yang ketakutan memimpin jalan, Yun-che segera mencapai perimeter luar dari kediaman dalam. Hati-hati, bisik penjaga itu. Kepala keluarga berada di dalam, dia level 42, dan Elder Agung serta 3 Submaster. Mereka semua di atas level 50. Informasi ini mungkin membuat orang lain ketakutan, tetapi di pikiran Yun-che, sebuah rencana berani sudah terbentuk. Dia berbalik kepada George, tinggal di sini, jangan bergerak. Aku akan mengeluarkan kepala keluarga. Lalu dia melangkah kembali ke area di mana Rift Boss telah terikat. Tatapannya terkunci pada rantai yang bersinar, senyum nakal muncul di bibirnya. Dia tahu jenis mekanisme penahanan tingkat tinggi ini dengan sangat baik dari kehidupan sebelumnya. Mengambil pedang kunonya, dia menyelipkan ujungnya ke inti kunci. Klik! Rantai yang seharusnya tidak bisa dipatahkan itu terbuka dengan mudah. Sebelum para penjaga bisa bereaksi, Rift Lord mengeluarkan raungan menggelegar yang mengguncang seluruh ruangan. Makhluk itu merobek ikatannya, matanya bersinar dengan kegilaan. Kepanikan meledak di antara para penjaga. Apa-apaan ini? Bosnya lepas? Bagaimana segel ini bisa terbuka? Dari bayangan, Yun-che mengamati kekacauan yang terjadi dengan senyum tipis. Segalanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Kepala keluarga Klanding pasti akan keluar untuk menghadapi Dungeon Lord yang mengamuk, memberinya kesempatan sempurna untuk menyelinap ke dalam kediaman dalam dan menemukan akses pas. Sementara itu, di gerbang depan kompleks dalam, Master kedua Ding Hao menyambut seseorang dengan senyuman yang menjilat saat dia membuka pintu mobil. Nona Insah, silakan keluar. Seorang wanita yang sangat cantik turun dengan anggun dari kereta. Sikapnya anggun, meskipun matanya menyimpan sedikit dingin keterasingan. Saat dia mencapai tangga, seorang pelayan secara tidak sengaja menghalangi jalannya. Wajah Ding Hao meringis dengan kesal, dia menendang pria itu turun dari tangga. Jauhkan dirimu dari pandanganku. George, yang masih bersembunyi di kejauhan, tetap memusatkan perhatian pada gerbang, otot-ototnya tegang. Suara langkah kaki tiba-tiba di belakangnya membuat jantungnya berdegup kencang. Dia berputar, hanya untuk melihat Yun-che. Kau sudah kembali, bisiknya, terkejut. Tidak perlu ikut campur, jawab Yun-che dengan tenang. Mereka tidak akan menaklukkan Dungeon Lord itu dalam waktu dekat. Lalu nada suaranya berubah. Apa yang kau lihat barusan? Tatapan George beralih ke pelayan yang masih tergeletak di tanah. Itu paman Joelku, gumamnya. Suaranya bergetar. Dia adalah pelayan untuk keluarga Ding. Kini, ekspresi Yun-che menjadi gelap. Setelah yang disebut pemberontakannya, namanya sendiri telah dicap sebagai pengkhianat. Sebuah alasan bagi kekaisaran untuk membantai rekan-rekannya, keluarga Zhou, yang dulunya adalah sekutunya. Hampir saja dilenyapkan sehingga, sebenarnya, bertahan hidup seperti ini mungkin lebih kejam daripada kematian. Sisa-sisa keluarga Zhou hanya dibiarkan hidup untuk dijadikan alat bagi citra kemanusiaan Klanding. Tetapi jika mereka ingin terus hidup, mereka harus berlutut, direndahkan menjadi anjing-anjing tuan mereka. Para tetua keluarga Zhou pernah bermimpi untuk mengubah nasib mereka. Tetapi pemberontakan mereka berakhir dalam tragedi. Ayah George disiksa hingga pikirannya hancur. Dan pamannya menjadi anjing setia bagi keluarga Ding sejak saat itu. Keluarga Joss bertahan hanya dengan melayani tuan mereka seperti anjing yang patuh. Tatapan Yun-che tajam. Jadi kamu masih ragu? Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan melangkah menuju kediaman dalam. Di zaman di mana setiap celah berada di bawah kendali besi kekaisaran, tidak ada harapan untuk penebusan tanpa mengambil risiko. Beberapa kesempatan, sekali terlewatkan, tidak akan datang lagi. Aku bisa membantumu berubah, katanya pelan. Tetapi langkah pertama harus datang darimu. George menatapnya, bergetar. Dia gila. Itu keluarga Ding, penguasa setengah kekaisaran. Kita tidak mungkin melawan mereka. Ketakutan di dadanya menyengat. Yan Shidan menoleh kembali. Aku bukan hanya menantang mereka, katanya. Aku menantang seluruh kekaisaran.
Kata-kata itu menghantam George seperti petir. Dan ya, dia melihat siluet Yunche yang penuh tekad. Menghilang ke dalam kegelapan. Gambar kegilaan ayahnya. Dan senyum merendah pamannya berkelebat di depan matanya. Di dalam kediaman keluarga Ding. Ekspresi tuan kedua rumah Ding suram. Amukan Raja Celah tidak mungkin sebuah kecelakaan. Seseorang pasti telah membebaskannya. Tetapi mengapa mengambil risiko seperti itu? Apa yang mereka cari? Sementara itu, Yunche sudah menyelinap tanpa terlihat ke dalam kompleks dalam. Mendengar Ding Hao memanggil wanita itu sebagai Nona Yunsa, dia merasakan kejutan. Dari nada hormat Ding Hao, statusnya jelas tinggi. Dan dia memiliki marga yang sama. Yan, apakah itu benar-benar kebetulan? Di tempat lain, Grandmaster Ding Yi telah berhasil menaklukkan Raja Penjara yang mengamuk. Muncul dari gerbang teleportasi, dia mengeluarkan perintah kepada para pengawalnya. Lingkari kediaman. Siapapun yang melepaskan bos bukanlah orang biasa. Temukan mereka. Kembali ke dalam, Yunche mengaktifkan fase hantu. Menargetkan laci di depannya. 4 detik ketidakberwujudan, dia meraih jauh ke dalam. Jari-jarinya menyentuh kertas kasar dan ikatan kulit. Bukan hanya sebuah jurnal. Ada beberapa buku keterampilan tingkat tinggi. Salah satu yang menonjol, Medan Lambat Bercahaya. Ada beberapa buku keterampilan tingkat tinggi, satu menonjol, Medan Lambat Bercahaya. Mengurangi kecepatan semua musuh dalam jarak 20 meter sebesar 20% di sisi lain. George memfokuskan pandangannya pada penjaga yang mendekat, lalu menguatkan dirinya. Dengan raungan, ia melompat keluar dari semak-semak, patroli langsung memperhatikan dan berkumpul di sekelilingnya. George berlari untuk menyelamatkan hidupnya, menarik perhatian setiap penjaga. Ia harus membeli waktu untuk Yunche dari jendela. Yunche mengamati dan membiarkan sedikit persetujuan terlihat. Akhirnya, anak itu telah mengatasi dirinya sendiri. Ia melompat turun dan berteriak kepada para penjaga di bawah, rantai dan buku keterampilan ada padaku, dengan marah. Para penjaga segera membalikan arah dan mengejarnya. Yunche dengan cepat membalikan arah. Medan Lambat Bercahaya menjadi percepatan bercahaya. Sekutu dalam jarak 30 meter sekarang menerima peningkatan kecepatan sebesar 30%. Di dalam Manor Ding, Grandmaster Ding E meneriakkan perintah, tim 2 dan 3, mundur dan pertahankan Rift Lord. Ia menatap ke arah Yunche dan tiba-tiba menyadari bahwa Yunche tidak melarikan diri. Ia sedang menyerang inti. Rencana Yunche persis seperti itu. Penempatan penuh penjaga berarti Rift Lord telah ditaklukkan, dan HP-nya pasti berada di titik terendah. Bunuh sekarang, dan dunia cermin. Mungkin akan naik level. Gerbang teleportasi berkilau di depan, mata Yunche menyala dengan niat. Ia telah menuangkan sebagian besar poin statistiknya ke dalam kelincahan. Gerakannya jauh lebih cepat daripada penjaga biasa. Hanya para pengintai dan pemanah yang bisa sedikit mengejarnya. Tiba di inti mengkonfirmasi perhitungannya. Rift Lord, seorang paladin yang rakus, terikat oleh rune. Ditunjukkan di bilas status sebagai lumpuh, para penjaga telah menyegelnya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Senyum dingin melengkung di bibir Yunche. Sekarang adalah saat terlemahnya. Para penjaga akhirnya berhasil mengejar. Ia sudah siap, dengan mengangkat telapak tangannya. Ledakan energi ungu meledak, penjaga berteriak. Jendela status kebingungan muncul di atas kepala mereka. Seorang penyihir, terpengaruh oleh efek tersebut, tanpa terkendali mulai mengeluarkan mantra kepada rekan-rekannya sendiri. Yunche mengeluarkan tawa sinis yang samar. Semua ini tidak mengejutkannya. Sejak kematiannya, Blue Star telah menikmati dekade kedamaian. Para profesional yang disebut-sebut ini, meskipun level tinggi, benar-benar tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata. Gerakan mereka terampil tetapi tidak bernyawa. Tubuhnya memburam menjadi garis cahaya ungu, melesat melalui kekacauan seperti hantu. Tepat saat ia akan mencapai Dungeon Lord, gelombang kekuatan yang ganas menghantamnya. Ding Yi, sang Grandmaster sendiri, telah bergabung dalam pertarungan. Mari kita lihat apa yang kau miliki. Bodoh, teriak Ding. Mengayunkan kapaknya ke bawah. Yunche menghadapinya dengan tenang, mengangkat belatinya untuk menangkis serangan. Rantai energi ungu melilit tangannya, meskipun tidak memiliki peningkatan atribut penuh. Daya tahannya setara dengan artefak level 60. Ia memutar tajam, mengalihkan kekuatan dari Ding.
Serangan Yi meluncur ke bawah, ledakan itu menghantam arai langit-langit di tanah. Menghancurkan rune dengan suara gemuruh, mendarat ringan di depan penguasa Dungeon. Yinche tersenyum sinis, sangat dihargai, Master Ding, sinar cahaya ungu yang bersinar. Memancar dari ujung jarinya, menembus tubuh makhluk raksasa itu. Prompt System, penguasa Dungeon lumpuh, berhasil dibunuh, artefak relik hidup naik level, level saat ini 20. Skill dunia cermin naik level, peringkat saat ini LV2. Ding, dia bergetar karena kemarahan. Matanya terbakar dengan ketidakpercayaan, Yunche, tanpa terpengaruh, mengetuk antarmuka skillnya. Dalam sekejap, gelombang kekuatan ungu menghantam kapak Ding dari tangannya. Para penjaga membeku dalam keterkejutan di depan mata mereka. Sosok Yunche tiba-tiba menghilang, ruang bergetar. Dungeon itu runtuh menjadi serpihan kaca dan cahaya. Ketika Yunche membuka matanya lagi, ia berdiri di dalam alam refleksi tanpa akhir. Dunia cermin yang aneh dan dari dunia lain, Yunche mengamati dunia di sekelilingnya. Hantu penjaga setengah transparan melayang di ruang cermin. Terus-menerus memutar ulang momen terakhir mereka. Berlutut, ia menyentuh ujung jarinya di tanah. Sebuah pecahan batu cermin kristal melayang ringan ke tangannya. Prompt System. Item diperoleh, batu cermin, portable di luar dunia cermin. Sebuah percikan kejutan menyala di matanya, jadi menaikkan dunia cermin ke LV2. Sebenarnya memungkinkannya membawa objek kembali ke realitas. Membuka daftar skillnya. Ia memperhatikan bahwa selain fase hantu dan duri kekacauan, setiap skill lainnya tetap abu-abu. Catatan di bawahnya berbunyi, skill dasar belum dipelajari, bentuk terbalik tidak tersedia. Jadi itu, gumamnya. Ini semua adalah versi cermin dari kemampuan yang ada. Setelah ia mempelajari skill normal di dunia nyata, bentuk inversnya di sini akan terbuka secara otomatis. LV1 hanyalah prototipe yang dilemahkan, kesadaran mulai muncul padanya. Ia mulai menggulir daftar, merencanakan kombinasi, memilih pembalikan yang lebih kuat. Sekarang akan menghemat banyak peningkatan yang terbuang di kemudian hari. Tiba-tiba, kristal di sekelilingnya mulai bergetar. Sebuah nyala api hijau meletus, mengambil bentuk sebagai undead yang melolong. Menggeliat dalam api spektral, pedang Yunche berkilau, satu ayunan. Dan urai terdekat hancur menjadi serpihan. Prompt System, skill baru terbuka, perjanjian undead. Kalahkan undead untuk mengikatnya sebagai summon Anda. Level summon maksimum sebanding dengan level pemain. Mata Yunche bersinar, jadi tidak hanya saya bisa membawa kembali barang-barang. Aku juga bisa membawa kembali pelayan dari dunia ini. Hitungan mundur di tudungnya terus berjalan melalui cermin. 10 detik tersisa. Tanpa ragu, wujudnya berkedip dan menghilang ke dalam refleksi yang bergerak. Ketika kenyataan kembali terjaga, alam rahasia masih dalam kekacauan. Seorang penjaga berteriak, memperdebatkan tentang menghilangnya dia yang misterius. Hingga suara dingin muncul di belakang Ding, dia berhenti berteriak setelah mengejarku selama ini. Saatnya kamu membayar sedikit bunga. Saat Inchase berbicara, telapak tangannya perlahan terbuka. Energi zamrud menyala, bergetar keluar seperti denyut. Beberapa saat kemudian, sosok-sosok spektral tak terhitung jumlahnya mencakar jalan mereka dari tanah. Makhluk undead muncul dalam formasi sempurna, raungan hampa mereka. Menggema saat mereka meluncur menuju para penjaga keluarga Ding, hanya sekumpulan urai tingkat rendah. Ding mencemooh, memaksakan ketenangan, tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan, perisai garis depan dihancurkan oleh cakar tajam. Yang lebih buruk, undead yang terbunuh meledak menjadi api hijau yang berkedip, lalu membentuk kembali beberapa detik kemudian. Kepercayaan diri para penjaga hancur, kepanikan menyebar di antara mereka. Ekspresi Ding terpelintir, tidak mungkin. Setiap kebangkitan seharusnya menguras mana yang besar. Jika kita membunuh mereka berulang kali, dia akan menghabiskan cadangan energinya. Namun Yunche tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika ada, aura hijau di sekelilingnya semakin gelap, semakin kuat. Pada saat Ding menyadari apa yang terjadi, Yunche sudah menghilang dari medan perang. Di luar celah, satu pukulan dari Yunche membuat para penjaga yang mengelilingi George terbang. Misi selesai, katanya dengan tenang. Saatnya bergerak. George ragu sejenak.
lalu mengikuti tanpa sepatah kata. Di rumah, Yunche membuka telapak tangannya. Terletak di sana adalah akses pas yang terukir perak, bersinar samar. Jadi, pas itu milikku, gumamnya. Sekarang aku hanya perlu seseorang yang bisa membawaku masuk ke celah pahlawan. Dia mulai memilah hasil jarahannya. Cincin Chimera itu rusak 94%, tetapi selain itu, serangan itu berhasil. Setidaknya terbayar, dia tersenyum sinis. Aku mengambil selusin buku keterampilan Bing saat aku melakukannya. Memindai melalui buku-buku itu, matanya bersinar. Bertarung dengannya meningkatkan kritikal dan kerusakan. Sementara bentuk cerminnya melindunginya, meningkatkan pertahanan dan ketahanan. Sempurna, pikirnya, dengan buff ini, aku bisa menumpuk statistikku bahkan lebih tinggi. Dia juga mendapatkan relik tingkat Lord, armor kesatria yang terkorupsi. Aurnya masih berat dengan kematian. Yang lebih penting, dia sekarang telah sepenuhnya membuka Fakta Undead. Memberinya kendali atas pasukan yang dipanggilnya, tetapi Incien tahu ini baru permulaan. Dari perlengkapan di patung Dingkuang, pria itu adalah tipe berserker kelas S. Untuk menghadapi sesuatu seperti itu, dia bergumam, matanya menyipit, aku perlu kesatria kematian dengan peringkat yang sama. Dan, aku harus mencapai level 50 terlebih dahulu. Hanya setelah itu balas dendam akan benar-benar dimulai. Mereka tidak akan mengejar kita, kan? Tanya George dengan gugup. Yincai menjawab dengan tenang, santai saja. Kita sudah kehilangan mereka, dan tidak ada yang melihat wajah kita. Kita baik-baik saja. George masih terlihat gelisah saat berjalan. Yunche memberinya tatapan menenangkan. Kamu masih muda, aku mengerti, tapi katakan padaku. Apakah ada celah di dekat sini tempat pejuang kuat pernah jatuh? Aku mencari Dungeon tingkat lebih tinggi untuk naik level. Dia menambahkan dengan senyum tipis. Mengenai jenis pejuang, kamu akan segera mengetahuinya. George berpikir sejenak. Ada satu, katanya ragu-ragu. Tapi itu adalah celah akademi. Sepenuhnya dibatasi, tidak mungkin kita bisa menyelinap masuk. Dibatasi, ya? Yunche bergumam. Lalu, aku hanya perlu menggunakan cara khusus nanti. Di kediaman pribadi seorang guru, Yun Che meletakkan buku keterampilan yang bersinar ungu di atas meja. Mata pria itu membelalak. Buku keterampilan ungu langka untuk kelas pengembara? Kamu memberikannya padaku? Dia cemberut, bingung. Kamu tahu celah akademi itu terlarang, aku tidak bisa melanggar aturan itu. Namun, dia melanjutkan setelah jeda, saat ini terbuka untuk siswa yang lulus. Siswa tahun bawah tidak bisa masuk, tetapi jika seorang siswa menunjukkan bakat luar biasa, seorang mentor bisa merekomendasikannya. Aku akan lihat apa yang bisa aku lakukan. Beberapa hari kemudian, Yunche berdiri di depan gerbang celah saat siswa-siswa berkerumun dengan penuh semangat. Ini mungkin terakhir kalinya aku dicelah, kata salah satu dengan antusias. Aku memburu setiap monster yang bisa. Yang lain membungkuk sebagai tanda terima kasih, semua berkat berkah sang pahlawan. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini tanpanya. Mata Yunche menyipit. Ada sesuatu tentang celah pahlawan ini yang tidak terasa benar. Celah ini, guru mengumumkan, adalah hadiah dari sang pahlawan itu sendiri. Dikatakan dia pernah bertarung di sini. Beberapa jejaknya mungkin masih ada. Celah pahlawan, pikir Yunche dengan gelap. Bukankah ini tempat di mana pahlawan itu membantai nenek moyang George? Hati-hati. Guru memperingatkan. Ini adalah zona tingkat tinggi. Xiao Xia, kamu akan memimpin kelompok. Xiao Xie mengeluh. Bagaimana aku bisa naik level seperti ini? Cukup dengan keluhan. Guru membentak. Gerakan pembukaan celah di dekatnya membuat lulusan berbisik. Kenapa ada junior di sini? Aneh, Xiao Xie menggerutu kesal. Bagus, 2 beban mati untuk dijaga. Dia melotot ke Yunche dan George. Dekat-dekat saja. Jika kamu memperlambatku, aku akan meninggalkanmu. Saat Yunche melangkah melalui portal, tekanan dingin menyelimuti dirinya. Ini seharusnya adalah rift level 20 hingga 40. Namun terasa jauh lebih berbahaya. Grup itu maju melalui terowongan yang dipenuhi.
dengan kristal biru menuju portal yang bersinar ungu. Tunggu, apakah itu Yunsa dan Yin? Seseorang terkejut. Apa yang mereka lakukan di sini? Bukankah mereka mahasiswa tahun pertama? Yang lain berbisik. Xiao Xie juga melihat mereka dan mengejek. Lihat itu, dua lobis lagi ikut-ikutan. Tatapannya tertuju pada Yunsa, senyuman miring terbentuk. Jika dia di sini, mungkin aku akhirnya akan punya motivasi untuk berjuang. Senyumannya melebar, terjebak dalam fantasinya sendiri, seorang rekan dalam armor pergi. Bermimpi saja. Mereka berdua sudah di atas level 30, jauh di luar jangkauanmu. Seharusnya kamu memohon kepada mereka untuk membawamu, bukan melongo seperti orang bodoh. Ya, aku tahu, Xiao Xia menggerutu, cemberut. Aku hanya bilang. Saat itu, Yunsa dan Yun-in mendekat, berjalan berdampingan. Sikap mereka anggun, kehadiran mereka mengesankan. Yunsa melewati Xiao Xia tanpa menoleh. Langsung menuju Yun-che. Alis Yunsa sedikit berkerut. Dia adalah tamu keluarga Ding, peringkat tinggi, berpengaruh. Kenapa mendekatiku? Apakah dia mengenal pemilik tubuh ini sebelumnya? Atau ini tentang Dingsu? Yunsa tersenyum. Aku melihatmu di museum kemarin, refleksmu mengesankan. Dan suaramu cukup khas. Yun-che ragu di dalam hati. Untuk berbasa-basi atau memberi peringatan? Dia melangkah lebih dekat, menurunkan suaranya. Jadi, bahkan di tengah suara kaca yang pecah, mudah untuk dikenali. Pupilnya menyempit. Kenangan kembali ke malam tadi. Jendela yang pecah, teriakan yang keluar dari bibirnya. Dia mengenaliku hanya dari itu. Yunsa mengatur armor berukir runenya yang megah dan tersenyum samar. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu. Kami akan pergi menjelajah. Dengan itu, dia dan Yin-en berbalik dengan anggun dan pergi. Yun-che mengamati sosok mereka yang menjauh, pikirannya berputar. Dia tahu. Dan masih memilih untuk tidak mengungkapkanku. Apakah itu peringatan diam? Memang, Dingsu mungkin juga mengenali suara mereka. Tidak masalah. Selama keluarga Ding tidak melacaknya kembali, segera aku akan tumbuh di luar jangkauan mereka dengan cepat. Selama keluarga Ding tidak melacaknya kembali, segera aku akan tumbuh di luar jangkauan mereka dengan cepat. Dia membiarkan dirinya tersenyum kecil jika dia cukup baik untuk memperingatkanku. Aku harus membalas budi. Hei, dia memanggil, suaranya tenang namun tegas. Kamu juga, hati-hati, ada yang tidak beres dengan celah ini. Yunsa terhenti. Tatapannya berkedip penuh pemikiran. Sekarang kamu menyebutnya, kamu benar dengan levelku. Aku seharusnya tidak merasakan tekanan seperti ini. Dia memberi anggukan anggun. Terima kasih atas peringatannya. Para penonton meledak dalam bisikan. Apakah itu Yunsa? Dia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Tunggu, dia benar-benar berterima kasih padanya. Siapa orang itu? Beberapa siswa berkumpul di sekitar Yunsa, tersenyum. Hei, bagaimana kamu mengenal Yunsa? Kamu terlalu dekat atau apa? Kenalkan kami, bro. Ekspresi Yun-che tetap acuh tak acuh. Maaf, kami pergi. Pergi? Seseorang mencemooh. Kalian berdua mau solo celah ini? Mob di sini mulai dari level 21, sapu dan kamu mati. Xiao Xia mengangkat tangan. Biarkan mereka pergi, dia menganalisis dengan tenang. Jika dia dekat dengan Yunsa, levelnya tidak bisa rendah, tapi Pak Li bilang kita harus waspada terhadap mereka. Yang lain protes. Xiao Xia menyentak, jangan lupa kenapa kita di sini. Semakin sedikit orang yang tahu tentang tempat itu, semakin baik. Kamu mau berbagi kristal itu dengan orang-orang tambahan? Dia melambaikan tangan. Semua orang punya sinyal flare bagaimanapun. Lupakan mereka, Xiao Xiao. Mengawasi punggung Yun-che menghilang ke kejauhan, rasa cemburu melilit di perutnya. Kenapa tidak ada yang suka padanya? Bisa berdiri di samping Yunsa, bibirnya melengkung menjadi ejekan. Baiklah, jika dia ingin bermain pahlawan, mati di sana akan menjadi kesalahannya sendiri. Sementara itu, di pintu masuk celah, Dingsu berlari menaiki tangga, wajahnya pucat karena marah. Dua instruktur segera memblokir jalannya. Dingsu, apa yang kamu lakukan di sini?
Sebuah tim baru saja masuk, kan? Dia bertanya dengan napas tersengal. Poin. Seorang guru mengernyit. Ya, kenapa kamu bertanya? Mata Ding Su menjadi gelap. Kebencian bersinar, Yun Che dan George, dia ingat kata-kata dingin Ding Hao sebelumnya. Jangan buat masalah hanya karena mereka memukulmu di museum. Bukan berarti kamu bisa menjebak mereka. Aku punya hal yang lebih besar untuk dihadapi. Tapi aku tahu itu mereka. Ding Su protes, suaranya bergetar karena kemarahan. Aku mengenali suara mereka. Ding Hao mendengus. Kamu berlebihan. Jika penyusup bisa melarikan diri dari penjagaku, mereka tidak akan hanya menjadi siswa biasa. Ding, dia menambahkan dengan tenang, jika kamu bisa membuktikan mereka lebih kuat dari penjaga kami, mungkin kami akan mempercayaimu. Sampai saat itu, lupakan saja. Cukup. Ding dan menyentak, menampar telapak tangannya di meja. Kita sedang membahas masalah nyata di sini. Berhenti membuang waktu kami. Emosi Ding Su akhirnya meledak. Dia menggenggam seorang anggota staf di kerah, matanya merah. Yun Che dan George, mereka masuk, kan? Suaranya bergetar dengan kemarahan dan obsesi. Baiklah, aku juga akan masuk. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, bajingan itu tidak akan meninggalkan celah itu hidup-hidup. Di dalam celah, makhluk kristal yang terbuat dari mana biru berkilau meluncur maju. Yun Che mengayunkan senjata yang ditempa dari energinya, cahaya ungu meluap saat baja bertemu kristal. Sebuah elemen level 20 berteriak, bar kesehatan langsung terkuras. Sebelum makhluk itu hancur menjadi serpihan berkilau, lebih banyak makhluk meluncur maju. Tubuh mereka berdenyut dengan mana, gelombang ungu dan biru bertabrakan di sekelilingnya. Melukis medan perang dalam kilauan kacau, salah satu monster mundur, mengalirkan sinar mana. Keadaan reflektif, busur kekuatan yang menyilaukan memotong udara. Yun Che berbelok ke samping dalam sekejap, sinar itu nyaris tidak mengenai dirinya. Dan membakar dinding gua di belakang. George, perisai keliling sekarang, dia menggertak. George bereaksi seketika, melafalkan mantra. Perisai kembar dari emas cair. Dihiasi dengan sayap etereal, muncul di sekitar Yun Che. Memberikan ketahanan 500 dan pertahanan 700, George melanjutkan dengan teriakan pertempuran, suara yang menggembirakan. Meningkatkan kekuatan serangan dan kecepatan Yun Che sebesar 5%, Yun Che melesat maju seperti kilat. Menyusuri antara sinar mana, pedangnya mengukir busur cepat. Menyerang puluhan kali dalam hitungan detik, mengirim serpihan terbang. Pedang trik, aktifkan. Dia membisikkan. Gelombang energi ungu meledak di sepanjang pedangnya. Saat dia mengayunkan pedangnya melalui makhluk kristal eye level 30, memotongnya dengan bersih menjadi 2. Pedang trik, aktif. Plus 70% kekuatan serangan, monster itu hancur menjadi serpihan. Saat sistem berbunyi, level naik. Pemain mencapai level 21, poin atribut gratis plus 3. George berteriak, mengangkat perisainya dengan kegembiraan seperti anak kecil. Kelas pembawa perisai level 11, suaranya bergema di dalam gua. Dipenuhi dengan kebanggaan dan ketidakpercayaan, Yin Sai tidak bisa menahan senyumnya yang samar. Dia. Tiba-tiba teringat buku keterampilan yang diambil dari kediaman Ding. 2 di antaranya, perisai keliling dan teriakan pertempuran. Sangat cocok untuk Bill George. Dengan itu di tangannya, Yun Che berpikir. Bahkan monster level lebih tinggi ini akan dapat diatasi. Buff-nya bisa membuat perbedaan nyata. Dia ingat apa yang salah satu instruktur katakan sebelumnya. Ada makhluk langka di dalam celah ini, iblis obsidian. Monster itu dikabarkan menjatuhkan keterampilan dukungan yang tidak biasa. Tarikan gravitasi. Mata Yun Che menyempit sedikit. Itu adalah keterampilan yang sangat penting yang dia tandai di dalam dunia cermin. Jika dia bisa mendapatkannya, kendalinya di medan perang akan berkembang ke tingkat yang sepenuhnya baru. Selain itu, ada bisikan tentang jiwa-jiwa yang mengembara. Para pejuang yang jatuh yang masih berkeliaran di reruntuhan domain ini. Jika mereka benar-benar mati di sini, pikir Yun Che, sisa-sisa mereka mungkin masih tertinggal di puncak tertinggi dari tanah yang jatuh. Tiba-tiba, tatapannya terfokus ke depan. Di lembah, makhluk raksasa bergerak,
seluruh tubuhnya terbuat dari kristal ametis gelap, memancarkan aura jahat yang membengkokkan udara di sekitarnya. Mana bergetar seperti gelombang panas, bahkan dari jauh, tekanannya sangat menyengat. Yun Ce menggenggam senjatanya lebih erat saat sebuah bisikan keluar dari bibirnya. Itu pasti iblis obsidian. Yun Ce dan George mencapai ngarai. Di dalam lembah pilar kristal, mereka melihat sekelompok binatang obsidian ungu gelap berkeliaran di sekitar. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Masing-masing adalah tipe elit, dan gerakan mereka sudah menyebar lebih dari 1 kilometer. Jauh melampaui jangkauan monster biasa. Tipe mengembara, pikir Yun Ce. Monster tipe mengembara jarang ditemukan di celah, mereka tidak muncul kembali di tempat yang tetap, tetapi bergerak bebas di area tersebut. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada makhluk normal. Di hari-hari awal, ketika manusia lebih lemah, bertemu monster mengembara selalu berarti pertempuran yang mematikan. Beberapa bahkan tersesat di luar celah, membawa bencana ke dunia luar. Namun, mengalahkan mereka memberikan pengalaman dan lot yang jauh lebih baik daripada monster biasa. Yun Ce mengamati kelompok itu dengan hati-hati, mengukur perbedaan kekuatan, lalu berlari maju untuk menguji salah satu dari mereka dengan serangan mendadak. Yun Ce terkejut menemukan bahwa penjaga kristal obsidian level 30 memiliki keterampilan regenerasi yang terus-menerus. Makhluk itu menembakkan sinar mana padat dari kedua tangannya, sinar yang bersilangan membentuk jaring cahaya yang mematikan. Serangan mereka datang cepat dan tanpa jeda, hampir tidak memberikan ruang untuk menghindar. Dalam situasi ini, kecepatan saja tidak bisa menyelamatkannya. HP dan pertahanan Yun Ce terlalu rendah. Jika bukan karena perisai Georgie yang mengelilinginya, dia pasti sudah terluka parah. Dia dengan cepat memanggil pasukan undeadnya untuk dukungan, tetapi bahkan roh kerangka level 23 tidak bisa menahan serangan ganas monster kristal itu. Untungnya, gerakan mereka masih relatif lambat. Yun Ce menyadari bahwa HP dan pertahanannya tidak bisa meningkat dengan cepat, satu-satunya peluangnya adalah mengandalkan peningkatan pertahanan yang baru didapat oleh George. Yun Ce mendekati George dan berkata, "Ayo, kita berburu monster biasa dan naik level dulu." Dia memimpin George ke area berburu tingkat rendah, yang dia lihat banyak monster dari ketinggian, sempurna untuk latihan. Dalam pertarungan tim, pemegang perisai selalu menjadi garis pertahanan pertama dan paling vital. George mengangkat perisai dasarnya, hampir berhasil memblokir serangan berat monster itu. Peran lainnya tetap di belakang tank untuk menyerang dengan aman dari belakang. Sejak saat itu, George telah mengalokasikan semua poin statistiknya ke pertahanan, dengan armor yang mereka ambil dari penjaga keluarga Ding. Dia akhirnya memiliki daya tahan yang tepat sebagai pemegang perisai sejati. Sekarang dia bisa menahan serangan dari monster level 20. Yuan Sai melatihnya dari samping, rendahkan posisi tubuhmu. Pegang dengan kuat, dan ayunkan perisai ke arah serangan. George mengikuti instruksinya dan berhasil memblokir serangan monster itu. Yang mengejutkannya, daya tahan perisai menurun jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Yin Sai terus mengingatkan George untuk waspada terhadap serangan lanjutan. George bersiap, tetapi masih terdorong mundur beberapa langkah. Melihat itu, Yin Sai bergegas maju dan menjatuhkan monster itu dalam satu serangan cepat. Dia memberi instruksi dengan tenang. Selalu perhatikan gerakan berikutnya dari musuh, jangan ayunkan perisai terlalu keras. Simpan sedikit tenaga untuk blok berikutnya. Tetap waspada, tetapi jaga tubuhmu tetap rileks. Hanya tegang pada saat benturan. Yun Ce menepuk pelindung dada George lagi. Berdiri di belakangnya, dia menambahkan, "Aku ada di sini." Sebagai pemegang perisai, kamu harus selalu sadar akan rekan timmu di belakangmu. Di bawah bimbingan Yun Ce yang tepat, koordinasi mereka semakin tajam, dan keduanya memotong gelombang demi gelombang monster. Ingat, kata Yun Ce, ketika perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, teknik menentukan hasilnya. Ketika area akhirnya dibersihkan, Yun Ce telah mencapai level 22. Mendapatkan 3 poin atribut gratis untuk dibagikan. Yun Ce melirik George. Berpikir bahwa latihan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan dirinya,
tetapi juga membantunya mendapatkan lebih banyak pengalaman bertarung. Aku naik level, teriak George dengan semangat. Dia melihat buku keterampilan yang bersinar di tangannya, matanya lebar penuh semangat. Akhirnya, aku bisa mempelajarinya. Info buku itu muncul jelas di antarmuka. Buku keterampilan armor perisai. Menambahkan lapisan armor eksternal pada perisai, meningkatkan daya tahan sebesar 400 dan pertahanan. Dengan kelangkaan 512 titik, langka, level yang dibutuhkan 15, batas kelas pemegang perisai. Saat buku itu larut menjadi partikel cahaya, George mempelajari keterampilan baru yang diperoleh. Sebuah pesan muncul, itu adalah buku terakhir yang dapat digunakan dari jarahan keluarga Ding. Keterampilan baru itu juga meningkatkan tentara kerangka yang dipanggil. Melapisi perisai mereka dengan cahaya spektral hijau, dengan lapisan tambahan pertahanan dari armor perisai. Mereka sekarang memiliki perlindungan yang diperlukan untuk menghadapi monster pengembara elit. Sementara itu, 3 guru tiba di ngarai pilar kristal. Kristal ungu menjulang keluar dari tanah dan dalam ngarai yang dalam. Beberapa binatang bersenjata perlahan berkeliaran di tebing di atas. Zuang-zuang berbaring dan mengamati pemandangan di bawah dengan curiga, begitu banyak monster pengembara elit. Dari mana mereka berasal? Salah satu dari mereka bergumam. Ini terlalu berbahaya bagi siswa. Suara Layan menjadi tegang. Monster level 30 biasa masih bisa diatasi. Tetapi elit ini, mereka cerita yang berbeda. Ekspresi Zhuang Jin berubah suram saat itu. Sebuah sinyal flare melesat ke langit dengan suara peluit tajam, sinyal kesulitan seorang siswa. Lupakan area ini untuk sekarang, kata Zhuang dengan tegas. Kita perlu membantu siswa terlebih dahulu. Layan, yang masih gelisah, menambahkan, tapi monster pengembara ini juga berbahaya. Bagaimana jika siswa bertemu mereka tanpa menyadarinya? Lailan mengangguk. Kau benar, aku akan tetap di sini untuk mengawasi. Zhuang setuju. Baiklah, Olbi tetap di belakang jika terjadi sesuatu. Itu jika ada tanda, sebelum dia bisa menyelesaikan, Yunche melangkah maju dan menyela. Biarkan kami menangani sisi ini. Dia dan George berjalan di belakang mereka. Flare kesulitan itu mungkin disebabkan oleh monster pengembara ini. 2 guru saja mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Para guru terlihat terkejut dan gelisah. Yunche menjelaskan dengan tenang, monster-monster ini bergerak lambat, dan mereka belum menyadari keberadaan kita. Kita hanya akan mengawasi dari jarak jauh, semuanya akan baik-baik saja. Kalian sebaiknya pergi. Baiklah, salah satu dari mereka akhirnya berkata, meskipun masih ragu. Tapi dengarkan, makhluk-makhluk itu sangat berbahaya. Jangan lakukan sesuatu yang ceroboh. Jika mereka melihat kalian, kalian tidak akan selamat. Dengan peringatan itu, mereka bergegas menuju arah flare. Peringatan guru masih bergema di telinga Yunche, tetapi dia mengabaikannya. Matanya bersinar dengan semangat dan tepi yang mencekam saat dia menatap monster-monster di bawah. Menggenggam senjatanya erat. Energi ungu mengalir di sekelilingnya. Menggenggam senjatanya erat, energi ungu mengalir di sekelilingnya. Menggenggam senjatanya erat, energi ungu mengalir di sekelilingnya. Armor kristal monster mulai retak. Sekarang giliran mereka untuk tidak bisa melarikan diri. Bis kristal obsidian melihat target mereka dan melepaskan serangan sinar mana. George segera mengaktifkan perisai di sekelilingnya, menggabungkannya dengan armor perisainya untuk memblokir serangan. Barier hijau spektral dari Undead hancur di bawah kekuatan sinar mana saat monster-monster memusatkan tembakan mereka pada Undead Yunche. Dia melihat celah, pedangnya melibas cepat dan keras, merobek armor kristal. Dengan serangan berat terakhir, dia membelah makhluk itu menjadi 2 level. 30 kekuatan kristal obsidian jatuh ke 0, tubuhnya dipenuhi retakan. Sebelum runtuh menjadi serpihan saat suara sistem berbunyi. Yunche merasakan gelombang kegembiraan, satu monster pengembara sudah dikalahkan. Bahwa dia mulai menguasai kelas ini. Namun, dia masih jauh dari puncak kemampuannya yang dulu. Bahkan dengan kekuatan serangan yang ditingkatkan dari skill Mirror Versal. Tentara skeletalnya didorong mundur di bawah serangan tanpa henti monster. Saat Yunche menghancurkan monster terakhir, dia berpikir, serangan dasar kelas pendukung masih terlalu rendah,
jika saja aku bisa meningkatkan sedikit lebih. Makhluk itu jatuh, dan suara sistem yang familiar mengikuti. Level up lagi. Dan oh, kejutan. Elit langka selalu memberikan pengalaman yang melimpah. Sebuah prompt muncul untuk mengumpulkan lot. Yin Sai membungkuk. Dan matanya menangkap kilauan senjata baru. Pedang panjang kristal dengan kekuatan serangan plus 552. Sempurna. Itu akan menutupi kerusakan dasar saya yang lemah, gumamnya. Dengan pedang ini terpasang, pertarungan berikutnya akan jauh lebih mudah. Sayangnya, masih belum ada buku skill tarik gravitasi yang terlihat. Tingkat jatuhnya memang tidak tinggi. Jika aku beruntung, mungkin aku akan menemukan paket pengembara lainnya. Saat itu, sebuah flare meledak di udara dan meledak di atas, di arah yang sama dengan sinyal darurat sebelumnya. Tapi kali ini, warnanya menandakan sebagai flare darurat tingkat 1. Yang hanya digunakan oleh kelompok guru di seluruh canyon. Zuang-Zuang mengatupkan rahangnya. Ekspresinya suram saat dia mengangkat perisainya melawan monster-monster yang mendekat. Sekelompok siswa dikelilingi oleh gerombolan beast pengembara. Kenapa ada begitu banyak dari mereka berkumpul di sini? Monster-monster itu mengerumuni siswa. Mengepung barier cahaya suci dalam lingkaran yang menyesakkan. Situasinya sangat genting. Perisai bisa runtuh kapan saja. Tim penyelamat tertegun melihat pemandangan di depan mereka. Perisai bisa runtuh kapan saja. Tim penyelamat tertegun melihat pemandangan di depan mereka. Ketika begitu banyak monster berkumpul di satu tempat, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Seorang pria berambut gelap menjawab, kami belum tahu, kami hanya mengikuti sinyal untuk membantu. Sinyal itu berasal dari dalam gua itu, mereka mungkin terjebak di sana. Upaya penyelamatan sudah dimulai, tetapi jumlah monster yang sangat banyak membuatnya hampir tidak mungkin, bahkan dengan semua guru yang hadir. Tenaga manusia masih tidak cukup. Seseorang berbalik ke arah Yunsa dan Yun. Jika kalian berdua bisa membantu, itu akan membuat perbedaan besar. Para saudari bertukar pandang dan tersenyum. Tentu saja, itu adalah tugas kami, jawab Yunsa. Mengangkat tongkatnya, Yunsa mulai mengucapkan mantra pelan. Arcana bintang kanan. Lingkaran sihir emas yang besar menyebar di tanah, tak terhitung. Titik cahaya seperti bintang mengalir ke dalam tubuh semua orang, dan buff bercahaya muncul di kulit mereka. Spirit plus 2%, serangan plus 20%. Suara terkejut terdengar di kerumunan. Dukungan yang sangat kuat. Itu setidaknya adalah mantra tingkat epik. Pada saat yang sama, kekuatan gravitasi yang kuat meluap dari tanah saat Yunsa mengeluarkan tekanan gravitasi. Menjepit makhluk yang berkeliaran itu dengan kuat ke tanah. Di sisi lain, Yun-In mengaktifkan serangan tersembunyi. Sosoknya menjadi kabur, dan dalam sekejap, salah satu monster itu runtuh, tak bernyawa. Suara terkejut dan sorakan meledak dari kerumunan. Luar biasa. Moral kami kembali. Dengan Yunsa dan Yun-In di sini, kita pasti bisa menyelamatkan mereka. Tiba di lokasi. Yun-Che mengamati pertempuran, berpikir dalam hati, perlengkapan tingkat atas, keterampilan tingkat atas. Bahkan tanpa aku, mereka bisa mengatasi ini. Pandangannya beralih ke kedalaman gelap gua. Tapi apa sebenarnya yang ada di dalam? Apa yang bisa menarik begitu banyak monster berkeliaran ke sini? Dia berbalik kepada George, aku akan memeriksanya. Tetap di sini dengan yang lain. Dengan itu, dia mengaktifkan jalan cermin. Timer sistem muncul. 29 menit, 59 detik tersisa. Tubuhnya melintasi dinding kristal. Meluncur ke dalam dunia cermin. Tempat itu dipenuhi dengan permukaan kristal reflektif. Cermin tak berujung yang semua terhubung. Dia bisa bergerak di antara mereka dengan bebas, namun dia masih belum menemukan cara untuk kembali ke kenyataan. Kembali di kediaman Ding. Setelah timer jalan cermin habis, dia tidak bisa masuk kembali. Saat Yun-Che melangkah ke dalam gua, dinding cermin memantulkan siluet manusia yang samar. Anehnya, tidak ada pantulan monster, namun mayat mereka tetap terlihat, yang berarti bahwa di dunia cermin, dia adalah satu-satunya entitas hidup dengan keberadaan fisik. Dia melanjutkan lebih dalam ke dalam terowongan hingga permukaan cermin. Mengungkapkan sekelompok sosok manusia,
Di antara mereka, dia mengenali salah satu siswa yang terjebak. Wajah itu adalah Xiao Xia, jadi pasti mereka yang telah memicu gerombolan pengembara. Dan kemudian menembakkan sinyal bahaya. Untuk saat ini, mereka tampak aman. Bertahan di sebuah lorong sempit yang membatasi pergerakan musuh. Tapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah misteri di depan. Apa yang bisa menarik? Begitu banyak binatang pengembara ke tempat ini? Yun Che bergerak lebih dalam melalui koridor kristal hijau yang bersinar. Dinding, lantai, dan langit-langit semuanya terbuat dari fase tajam batu kuarsa, membuatnya hampir mustahil untuk membedakan satu jalan dari yang lain. Tiba-tiba, pupilnya menyusut karena terkejut. Tidak mungkin. Ini adalah biji kristal khusus. Dalam sebuah pertunjukan keajaiban, Xiao Xia dan yang lainnya datang ke gua ini. Kristal-kristal ini berbeda dari apapun di luar, mineral langka yang hanya bisa terbentuk di dalam alam rahasia. Bagi para profesional keterampilan hidup, bahan semacam itu sangat berharga. Digunakan untuk menempa peralatan, aksesori, dan barang-barang terpesona yang unik. Nilainya dengan mudah melebihi emas beberapa kali lipat. Dia mengambil sepotong. Dan sebuah prompt system muncul, item dapat dibawa ke dunia nyata. Matanya membelalak. Jadi, dari sini, aku bisa kembali ke realitas. Kemudian senyum tipis muncul di bibirnya. Jadi, selama ada permukaan reflektif, aku bisa bepergian kembali ke dunia nyata melalui itu. Kemampuan ini jelas memiliki potensi yang belum dimanfaatkan. Sesuatu yang layak untuk dipelajari nanti. Mengumpulkan setiap biji kristal yang dapat dijangkau. Dia menyimpannya semua. Setelah selesai, dia berbalik menuju kedalaman gua. Rasa ingin tahunya mendorongnya maju. Yun Che melihat sekeliling dengan tidak percaya. Jumlah biji kristal di sini sangat tidak normal. Jika ditambang, itu akan membuat orang biasa menjadi miliarder dalam semalam. Dan tidak heran begitu banyak monster pengembara berkumpul di sini. Di luar, pertempuran masih berkecamuk. Yun Sa mengangkat tongkatnya dan melepaskan tekanan gravitasi. Menghancurkan gerombolan binatang di bawah kekuatan tak terlihat. Yun Yin melanjutkan dengan rampa G2 bilah. Mengiris musuh dalam badai baja yang berkilau. Kemudian datang Starfall, tak terhitung. Jalur cahaya turun dari atas seperti bintang jatuh. Para siswa yang menyaksikan tertegun. Apakah semua keterampilan mereka setingkat epik? Mereka jauh lebih kuat daripada para guru, dengan keduanya bergabung dalam pertempuran. Para siswa akhirnya menghela napas lega. Kita diselamatkan. Aku benar-benar berpikir kita akan mati di sini. Yun Yin memperingatkan, jangan santai dulu, kita masih harus berjuang untuk keluar. Suaranya tenang tetapi tegas, semua orang jelas kelelahan. Yun Sa tersenyum samar. Meskipun begitu, ini lebih baik daripada sebelumnya. Lalu, dalam sekejap, ekspresinya mengeras, matanya tajam seperti pisau. Para siswa mengikuti tatapannya dan membeku dalam keterkejutan, dari kedalaman gua. Pemandangan yang luar biasa muncul, gelombang bayangan yang bergetar. Monster-monster mengalir maju seperti gelombang hidup, setiap makhluk memancarkan cahaya ungu yang menyeramkan. Kehadiran mereka membuat sesak dalam kedinginan. Jangan bilang semua binatang pengembara di seluruh Dungeon telah berkumpul di sini. Sementara itu, di dalam dunia cermin, Yun Che menyaksikan sinar-sinar cahaya tak terhitung yang terpantul tanpa henti di antara permukaan kristal. Melukis sekelilingnya dalam cahaya yang hampir seperti mimpi. Dia bergerak hati-hati melintasi bidang kristal yang retak. Sebuah labirin berkilau dari jalur cermin dan pantulan yang bergerak. Lalu, dia berhenti. Tatapannya tertuju pada siluet besar di depan. Sebuah pohon kristal menjulang berdiri di hadapannya. Batangnya yang transparan berdenyut dengan cahaya zamrud lembut dari dalam. Yun Che melangkah lebih dekat, menatap dengan kagum pada inti bercahaya di pusatnya. Apakah ini harta tersembunyi dari Dungeon? Jika mineral berwarna-warni di luar hanyalah produk sampingan dari alam ini, maka hati kristal ini adalah esensi sejatinya. Terbentuk selama bertahun-tahun, terkondensasi dari energi paling murni dari alam rahasia. Dikatakan bahwa sedikit orang yang pernah melihatnya dalam hidup mereka, dan karena itu,
Harta tersembunyi semacam itu seringkali diberkahi dengan kekuatan di luar imajinasi. Yun Che menatap kristal di tangannya, kegembiraan berkilau di matanya, senyum percaya melengkung di bibirnya saat jendela sistem yang bercahaya muncul di depannya. Inti kristal cermin, harta tersembunyi unik, meningkatkan stamina secara permanen sebesar 10. Memulihkan mana sebesar 0,5 per detik, mengurangi kerusakan cahaya dan listrik sebesar 20%. Sebuah replika dari harta inti alam kristal. Mata Yun Che bersinar, bahwa harta yang meningkatkan statistik dasar meningkatkan daya tahan dan mengurangi kerusakan, ini tak ternilai. Lebih banyak stamina berarti HP yang lebih besar. Regenerasi mana yang lebih cepat berarti lebih banyak pedang hantu yang terakumulasi, dan ketahanan sihir akan membuatnya bertahan lebih lama. Tetapi hadiah sebenarnya adalah pengurangan kerusakan sebesar 20%, buff berbasis persentase. Yang jarang terlihat bahkan di peralatan legendaris, dan yang ini bahkan tidak memerlukan slot peralatan. Namun, sesuatu terasa aneh, bahwa harta karun tingkat ini seharusnya menarik monster. Jauh lebih kuat daripada binatang liar di luar, jadi mengapa area ini sepenuhnya sunyi? Apapun yang dia gumamkan, aku akan menggunakannya terlebih dahulu, lalu pergi dengan itu. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk ikon penggunaan yang bersinar, sebuah peringatan berkedip di depan matanya. Menggunakan atau mengumpulkan item ini akan menghabiskan waktu berjalan cermin selama 10 menit. Lanjutkan. Itu menguras waktu cermin. Mata Yun Che menyipit. Sebuah kilasan ketidaknyamanan melintas di wajahnya pada saat yang sama. Suara gemuruh yang menggelegar bergema dari sisi jauh gua. Mengguncang tanah di bawah kaki semua orang, dinding-dinding retak saat bongkahan batu jatuh. Seluruh gua tampak bergetar, seolah sesuatu yang besar sedang terbangun. Kemudian, dengan lonjakan cahaya ungu yang menyilaukan, sebuah makhluk kolosal dari kristal ametis gelap perlahan muncul dari kedalaman, sosoknya yang menjulang tinggi mencapai puluhan meter. Armor kristalnya berdenyut dengan energi jahat saat ia memandang ke bawah pada manusia yang bergetar di bawah. Apakah itu raja binatang liar? Tidak, itu bukan raja, itu adalah bos tersembunyi.